Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. 300 purnawirawan TNI minta Gibran mundur. Ya, tapi ini ada bocoran ya terkait mereka-mereka ya, para mantan jenderal itu loh yang minta Gibran mundur, mintanya kepada Presiden Prabowo. Aneh bukan? Aturan mereka tuh ngajuin langsung sono ke MPR, ke DPR, ngajuin minta Gibran mundur. Tapi kalau kata pakar itu sangat-sangat sulit. Gibran pun nggak pernah ngelakuin masalah apa-apa. Ya, ini dari Pak Fahri Hamzah ya. Ini video lama, tapi ada bocoran. Ya, bagaimana Pak Prabowo saat menjadi tentara. Dengar-dengar sih beliau itu banyak yang nggak suka. Ya, bagaimana videonya? Mari kita simak aja dulu. Let's go. Ya, jadi sebenarnya tadi ya pendekatan rasional dan emosi aja tadi ya. Iya. Nah, bagaimana untuk menggeser emosi ini menjadi pikiran-pikiran rasional ya. Iya. Nah, ini bagaimana menurut Bung Fahri? Ya, kita memang apa boleh buat ya, terjebak pada kan begini kan, kalau ada istrinya Presiden Roosevelt itu kan, Eleanor Roosevelt namanya. Dia bilang pikiran besar itu berbicara konsep. Pikiran sedang itu berbicara peristiwa. Dan pikiran kecil itu berbicara orang. Dengan segala maaf kepada kawan-kawan kita, terlalu banyak yang bicara orang. Dan saya harus katakan, di antara problem dari semuanya sekarang ini yang mencoba menyerang Gibran itu, menurut saya itu karena nggak suka Prabowo. Sebenarnya gitu. Iya. Jadi dia sudah terjebak sebenarnya pada pikiran kecil ini. Coba cek semuanya, intinya nggak suka Prabowo. Kalau misalnya Gibran jadi wakil Ganjar, no problem. No problem pasti. Gibran jadi wakilnya Anies Baswedan, lebih nggak problem lagi. Iya. Tapi ini karena menjadi wakilnya Prabowo. Iya. Dan mereka terjebak pada pikiran kecil tentang orang. Mereka sudah memblacklist orang yang bernama Prabowo. Saya tahu ini kalau kita cerita bagaimana orang-orang itu sampai pada kesimpulan itu, ya menurut saya itu agak memalukan begitu ya. Karena soal ketersinggungan dengan gaya, ya kan? Soal kekecewaan dari fakta bahwa dia berasal dari rezim Orde Baru dulu, yang orang tidak tahu bagaimana tarik-menarik dinamika antara Prabowo dengan rezim Orde Baru. Kenapa di elit-elit militer dia itu menjadi, pada waktu itulah, dianggap pengganggu lah. Yeah. Sebagian karena sikap kritisnya, karena keberanian bertemu aktivis kayak kita, ya kan, karena outspoken, berani bicara, berani melontarkan perlunya reformasi ekonomi pada saat Orde Baru begitu kuat berkuasa. Tapi orang-orang itu dari dulu memang punya masalah pribadi dengan Prabowo. Jadi kalau kita cari rasionalitasnya tentang Gibran, tentang Pak Jokowi, nggak ada. Simply karena Pak Jokowi membiarkan, ya kata Pak Jokowi, Gibran sudah dewasa, ngapain dilarang-larang kan? Masa orang sudah jadi wali kota masih diatur kayak anak masih nyusu sama ibunya, kan nggak bisa begitu dong gitu. Tapi lagi-lagi kalau nyebut nama-nama, begitu dia nyerang Gibran tuh pasti punya masalah dengan Pak Prabowo. Karena Prabowo ini menurut saya, ini yang kita baca sejarah ya. Abang bayangkan aja. Ini orang, dalam bahasa lain ya kalau kita bicara, pemimpin-pemimpin pemersatu di dunia, seperti Mandela gitu ya. Itu orang-orang yang memang mengalami juga dalam dimensinya dia, pahit getir dari hidup dalam transisi dari otoritarianisme, lalu mengikuti demokrasi, bikin partai politik, mengirimkan ribuan orang menjadi pejabat publik dalam transisi ini. Sehingga kalau dibilang ini tokoh demokrasi, dia aktif menghidupkan partai politik sebagai backbone inti dari demokrasi kita.
dan tekun dia bertarung berkali-kali dan dia mengetawakan dirinya karena kalah berkali-kali. Dia ketawain dirinya. Iya. Sering kalah katanya gitu. Datang ke Pak Jokowi katanya, Pak saya belajar sama Bapak karena saya kalah sama Bapak 2 kali katanya. Di zaman Ibu Mega dijadiin wakil, nggak ada orang ribut. Ya kan? Iya. Karena menjadi bagian dari mereka. Kemarin juga jadi menteri nggak ribut. Karena dianggap membantu Pak Jokowi juga. Itu menciptakan stabilitas buat Pak Jokowi, nggak marah. Tapi begitu Prabowo mau mimpin, ini yang menakutkan mereka. Banyak nih kelompok-kelompok takut itu saya mengerti. Tapi orang ini takut kalau kita bersatu, takut kalau kita mandiri, takut kalau Prabowo punya determinasi tentang keadilan sosial, itu yang mereka takuti. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan soal Gibran, soal apa. Soal Mahkamah Konstitusi nggak ada. Nggak ada, ini soal Prabowo aja kok. Iya. Ya, sobat-sobat, tadi bocoran dari Pak Fahri ya, memberikan pandangannya bahwasannya dahulu ya. Dahulu ternyata Pak Prabowo itu ya dianggap pengganggu lah sama elit-elit militer. Siapa elit-elit militer? Tentu saja orang-orang atasnya ya. Dan kita nggak tahu pasti, tapi begitulah tadi yang dikatakan Pak Fahri ya. Apakah ada ketersambungan dengan saat ini? Dipikir-pikir juga ada. Kalau kita lihat tuh ya, para mantan jenderal yang meminta Gibran turun diganti, itu kan orang-orang senior-seniornya Pak Prabowo juga kalau nggak salah ya. Dan pendukung Anies juga Ganjar. Artinya ada keterkaitan lah. Ditambah lagi hari ini tuh mereka-mereka para purnawirawan yang meminta Gibran diganti dengan yang selalu mengungkit-ungkit masalah ijazahnya Pak Jokowi yang dianggap mereka palsu, yang hanya berdasarkan unggahan seseorang lalu bisa menuduh seseorang bahwasanya ijazahnya itu palsu. Itu sekarang kan bergabung mereka. Dan juga orang-orang yang selalu ya dari dulu lah nyerang-nyerang Pak Jokowi. Artinya apa? Ya ada kemungkinan mereka-mereka itu bergabung, emang punya niat yang agak baik menurut gua. Faktanya ya udah masalah ijazah udah dikasih tahu sana sini kesana sini, ini asli loh. Tapi mereka tetap aja ngotot itu palsu. Tapi ada perkembangan baik hari ini. Pak Jokowi sudah melaporkan ya ke polisi lah di Mabes Polri tentang apa tadi itu ya, tentang nama baik Pak Jokowi yang dianggap dicemarkan lah oleh mereka-mereka yang memfitnah Pak Jokowi sehingga nama baik Pak Jokowi itu jadi rusak lah, begitu pada dasarnya sih ya. Pencemaran nama baik. Aduh, sampai lupa kita. Ya itu begitulah ya. Kita itu kadang ya bingung ya. Kita sebagai masyarakat bawah juga ya. Udah dikasih tahu bye-bye, begitu. Emang udah nafsunya emang pengen ngejelekin orang kali ya. Kalau orang punya nafsu pribadi pengen membuat seseorang image-nya jelek, mungkin begitu ya kali ya, ngotot. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.